Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku ke salah satu gunung yang sangat-sangat identik dengan kata-kata rumah. Selamat menikmati perjalanan aku di Gunung Api Banda part keempat. Oke, good morning. Jadi ini adalah hari kedua kita di Banda Neira dan kita akan menuju ke Pulau Hatta, salah satu pulau yang punya pantai bagus banget dan juga punya spot buat free dive atau diving terbaik. Dan dulu buat teman-teman yang nggak tahu, aku itu pertama kali belajar berenang itu di Pulau Hatta, diceburin sama temanku. Dan sekarang aku akan kembali lagi, aku akan menikmati bawahnya Pulau Hatta. Can't wait, tempat pertama kali aku belajar free dive, belajar berenang. Dan sekarang aku balik lagi dengan kondisi aku udah bisa berenang. Selain punya sejarah yang sangat-sangat banyak di Indonesia, Banda Neira sendiri juga memiliki underwater yang sangat-sangat juara. Mulai dari ikan sampai ke terumbu karangnya itu sangat-sangat cantik guys. Jadi untuk kalian yang suka underwater, kalian cocok banget datang ke sini. Siap-siap ya, excited ngeliat lumba-lumba. Gak sabar. Bismillah ya Allah. Karena nanti kita akan melewatin spot yang biasa menjadi jalur lumba-lumba. Baru kali ini aku ngeliat Udin pakai topi. Coba ya, Nenek. Nah, untuk teman-teman yang mau ke Banda Neira, apalagi ke Pulau Hatta, kalian jangan kaget kalau ketemu ombak yang segede ini ya di laut. Karena ini adalah salah satu laut terdalam di Indonesia guys, Laut Banda. Ini kita lihat, harus pegangan kayak gini nih. Kalau enggak, ini lihat tuh. Ini tuh rasanya kayak naik kora-kora di Dufan, tapi nggak habis-habis, nggak beres-beres, sumpah. Tuh kalian lihat tuh, rasakan dan dengarkan rasanya seperti apa. Dan tadi di kiri kanan itu banyak banget burung yang lagi makanin ikan tuna guys tuh. Kalian lihat aja di kiri kanan tuh banyak banget ikan tuh. Burung bukan ikan, ya burung makan ikan lah pokoknya. Ini susah banget berdiri normal sumpah. Tuh. Dan itu Pulau Hatta ada di depan kita. Sebentar lagi kita akan sampai ke sana, kurang lebih 15 menitan lagi sampai setengah jam lah. Dengan ombak yang gila ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Pulau Hatta dan kita akan langsung berubah menjadi model laut ya. Kita langsung pakai fins dan aku bakal pakai dive case. Ini teman-teman lagi pada prepare. Bang Ogut mau diving sama Bang Nyelo dan kita free dive aja di atas ini. Let's go. Kenapa underwater Banda Neira itu bagus banget? Karena laut di sini tuh terkena dampak dari letusan Gunung Lewerani atau Gunung Api Banda. Makanya karang-karang di sini tuh sehat-sehat dan underwaternya bagus dan unik-unik. Kalian tahu di depan kita lagi ada paus guys. Tuh di situ tuh. Kita lihat ya. Ada berapa? Ada dua. Ada paus, ada 2 ekor. Oke, tadi orka, kayaknya paus orka, tapi pausnya udah pergi. Dan sekarang kita mau makan siang dan nyantai dulu di rumahnya Bang Iki di Pulau Hatta. Setelah sekian tahun akhirnya kita kembali lagi ke sini. Oke, ini dia makanannya. Ada pepaya, ada ikan, ada sayur-sayuran. Gimana rasanya Bang Leonard? Wih, terongnya the best. Terong juara ya. Terong selalu juara. Yes. Mantap. Cheers. Cheers. Nah, makan dulu guys. Oke, sekarang kita sudah sampai di spot, nggak tahu ini keberapa, Gua Kelelawar nih. Itu biasa jadi spot free dive ya guys, dan kita bakalan nyebur ke bawah sini. Ini bawahnya bagus banget. Yes. Iya. Dan kalian lihat dulu aja. Ini bagus banget sumpah. Tapi dingin banget.
Seperti biasa kalau main air, kita tidak melanjutkan vlognya. Ya, sekarang kita udah kelar trip hari kedua. Dan ini sunsetnya bagus banget, kalian lihat. Masya Allah. Emang Maulana itu adalah salah satu spot yang paling best guys. Kenapa? Karena posisi dia itu berada pas di depan gunung api Banda. Jadi kalau kalian ke Banda Nera, aku sangat-sangat merekomendasikan kalian harus nginap di sini. Sumpah ini sore-sore di Banda menenangkan banget sumpah. Masya Allah. Dan besok kita akan trip laut lagi. Lebih tepatnya itu kita akan dive mencari ikoniknya Banda, yaitu Hammerhead. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Sampai bertemu besok. Dan insya Allah lusa kita bakal naik ke atas sana, ke Gunung Api Banda. Good morning. Sekarang kita akan dive dan berburu hemi. Ini barang-barang semuanya, si BCD, alat-alat. Dan alhamdulillah cuaca cerah. Semoga nanti kita bertemu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Seberapa excited kamu, Rafdi? So excited. Seberapa excited kamu, Elnar? Dari 1 sampai 10, 11. 11 sih Pak, seberapa? Dari 1 excited sampai 10, 100. 100. Enggak tidur aja. Seberapa excited kamu, Bang Abud? 9 from 9. 10. Nah, berapa excited kamu, Alam? Berapa kamu? 1? 10. 10. Seberapa excited kamu, Indarli? Enggak sabar. Bismillah. Nah, ini instruktur kita hari ini, Bang Yellow. Hey, Ada berapa tim kita hari ini, Bang, yang berangkat? kita hari ini tamu 8, Dive Master 2 sama saya instruktur. Bang Fikram. Ada helper 2, Yes. Dive Master Fikram sama Saiful sama Akmal. Oke, siap. Semoga kita beruntung ya. Iya, semoga amin. Amin. Dan kapal yang kita pakai lebih besar pada kapal kemarin karena ombaknya akan lebih wow. Kali ini, aku dan teman-teman mau berburu hemi atau hammerhead, salah satu hiu yang menjadi ikon Banda Nera. Biasanya, turis atau wisatawan datang ke Banda Nera untuk melihat hiu ini. Dan untuk menuju ke spotnya itu bisa memakan waktu 1-2 jam. Oke, sekarang kita sudah sampai di Pulau Suanggi dan kita bakalan dive di sekitaran pulau ini nih. Super excited banget guys. Dan pulau ini tidak ada penghuninya. Jadi pulau ini tuh khusus untuk orang-orang yang diving guys. Super excited. Dan alhamdulillah ini cuacanya cerah banget dan semoga aja di bawah kita dapat sesuatu yang wah. Karena di sini katanya ada namanya jackpot point. Di jackpot point itu kita bakal bisa ketemu banyak sesuatu yang wah. Oke, sekarang kita langsung aja ganti pakaian ke mode diving. Dan ini banyak banget coy burungnya. Ini adalah rumah burung-burung yang kita lihat yang terbang-terbang tuh. Kalau kalian lihat burung itu yang putih-putih itu burung semua tuh. Jadi mereka tuh kumpulnya di sini. Dan kalian lihat satu pulau ini burung semua nih. Gokil, Masya Allah. Dan kita akan dive di bawah sini nih. Sumpah, cuman satu kata yang bisa menggambarkan ini, excited banget. Sebelum turun, kita di brief dulu. Dan pas turun ke bawah, itu bagus banget sumpah. Selama aku diving, ini merupakan salah satu spot terbaik yang pernah aku lihat. Tapi, ya harusnya lumayan gokil sih. Oh iya, untuk turun ke spot ini, kalian harus punya license. Untuk turun ke spot ini, kalian harus punya license ya. Gak bisa sembarangan turun. Karena untuk diving itu kita butuh ilmu yang cukup. Dan kebetulan kemarin sebelum ke Banda Nera, aku udah ambil license diving di Ternate. Tepatnya itu di Nukila Dive Center, di tempatnya Bang Rio. Jadi kalau kalian mau ambil license diving di Ternate, kalian bisa langsung datang ke Bang Rio. Bilang aja, tahu dari Eja.
lagi Lis. Yuk yang dilihat. Gimana Bang Rafdi? Wah, keren banget. Gede. Enggak. Gagah. Gede, segede ini, serius. Segede mana? Gede banget. Lebih ya? Oke, jadi sore ini kita bakalan mampir ke mana Kakak Ciko? Benteng Belgika. Benteng Belgika. Kita bertiga doang ya. Bertiga. Ya, karena yang lain gak mau ikut. Capek dan juga mereka bakalan di sini tuh masih lama. Aku besok udah balik ke Ambon sama Kakak Ciko berdua. Dan kali ini kita lewat jalan pintas. Biasa kalau ke Benteng tuh jauh muter-muter kan. Ini kita langsung sampai kemana Kakak Ciko? Kita langsung di belakang benteng. Benteng. Belgikanya. Yes, jadi kita bakal mampir ke Benteng Belgika. Benteng yang sangat-sangat famous di Banda Neira. Yang kalau kalian tahu tuh uang 1000 yang baru tuh banyak orang bikin video kan. Nah, di benteng ini. Nanti kita lihat dan view-nya akan langsung Gunung Api Banda tuh di belakang. Sorenya, aku sama Mas Adit dan Kakak Ciko mau mampir ke Benteng Belgika. Salah satu benteng yang menjadi ikoniknya Banda Neira. Ternyata jalan pintas dari sini nih muncul di sampingnya Benteng Belgika. Biasa kan lihat bawah tuh, sekarang kita lihat samping. Ini dia bentengnya nih. Nanti bakalan kita lihat sejarahnya, ceritain sama Kakak Ciko. Dan ngeliat udah ada bekas-bekas meriam-meriamnya yang zaman-zaman dulu. Kita bakalan ke atas sana atau ke ujung sana tuh. Oke, sekarang kita sudah sampai dan kita akan naik ke Benteng Belgika. Ini adalah kali kedua aku kesini. Dulu waktu aku pertama kali kesini itu 2023 dan mampir lagi. Assalamualaikum Belgika. Wow. Ini masih sangat-sangat autentik. Tuh, mari kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Ini kita tutup. Nih di sini banyak banget foto-foto waktu si benteng ini diperbaiki. Terus ini dia uang 1000, the port of Belgika. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Wow, setelah sekian lama akhirnya menginjakan kaki lagi di benteng Belgika. Mari kita ke atas dulu. Kita menuju ke best spotnya, best view. Banyak ruangan-ruangan kosong di sini karena ya memang ini benteng ya. Tuh, 2, 3. Hangat. Dan ini kalian lihat masih asli. Nah, sunsetnya, masya Allah, tabarakallah. Ayo kita ke atas. Oh, di situ. Hah? Oh iya, lupa. Nah, jadi kalau kalian mau dapat view yang 5 itu, ambil dari sini. Nih, yang paling pojok. Oke, mari kita. Oh, lutut aku kena ini anjir. Astagfirullahaladzim.
Halo Mbak, ketemu lagi. Mas. Oh iya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di atasnya Benteng Belgika Iya. bersama Ita Manis, anjay. Warlock. Nah, Warlock. jadi Kakak Ciko, benteng ini berdiri dari tahun berapa? Benteng ini berdiri dari tahun 1611 dan didirikan oleh VOC. Oh VOC ya dulu ya benteng ini ya. Dan benteng ini jadi ciri khasnya itu di mata uang 1000 ya. Ya benar. Jadi biasa tuh orang-orang kalau di FYP TikTok tuh bikin pakai uang 1000. Nanti aku ada duit, nanti aku bikin contohin ya. Jadi langsung view-nya ke gunung api sini. Yes. Dan uniknya si gunung api Banda ini itu tuh nggak simetris. Coba deh Mas lihat. Pasti agak ganjal gitu ya. Tapi ini karena ketutupan kabut nih atasnya. Jadi kayak banyakan ke sana gitu loh. Nggak lebih yang pokoknya nggak pas lah di tengah gitu kan besi bentengnya ini kan. Nah, tapi kalau yang jago Photoshop nih bisa digeser ke tengah nih. Tapi tetap di sini adalah salah satu spot untuk sunset terbaik ya Kak Ciko. Karena ketika sunsetnya di kiri dan kanan, sebenarnya sunsetnya di belakang sana. Tapi ketika di sini tuh oren, gunungnya akan kayak kelihatan megah banget. Tapi sayangnya ini puncaknya lagi ketutup kabut. Dan besok pagi kita akan coba naik ke atas sana. Ya, Kita lihat betul. view Banda dari atas. Ini kan kita udah melihat sekeliling Banda dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Kita belum melihat dari atas gunung. Ya benar. Besok kita akan lihat secara langsung. Dan nanti aku mau nunjukin satu lagi tempat yang menjadi sejarah kelam ya di Banda ya. Oh iya. Sumur, iya. nanti kita ke sumur. Ya betul. Nah ini kan Mas Adit agak-agak bisa melihat ya, bisa merasakan. Nanti kita lihat ekspresi dia gantian, kita rekam dia, kita lihat ekspresi dia seperti Ada apa nih? apa. Ada apa nih? Sumpah, Ada apa nih? kalau dengar ceritanya itu merinding banget sumpah. Oke nanti kita ceritain di sana aja, oke? Oke. Kita keliling-keliling benteng dulu, foto-foto dulu, menikmati suasana sore hari. Ya. Pas maghrib nanti baru gitu ke sana. Ah betul. Pas itu, pas banget. Wisata horor buat Mas Adit ya. Kita lihat sejarahnya di situ. Oke. Di punggung Banda Neira yang tenang, Benteng Belgika berdiri seperti penjaga tua yang menelan ribuan kisah tanpa pernah mengeluh. Di balik dinding batu yang retak, ada gema langkah para pendatang. Ada bisik perlawanan, ada tangis yang dipeluk angin laut. Dan ketika senja menumpahkan emasnya ke puncak benteng, kita melihat masa lalu yang tidak mati, hanya berubah menjadi cahaya yang enggan padam. Belgika mengajarkan kita bahwa luka bisa menjadi monumen, dan keheningan bisa menjadi bahasa paling jujur yang pernah diciptakan manusia. Nah, Kakak Ciko. Jadi sekarang Kakak Ciko, orang pendiam ini akan kita buat bicara nanti. Kita lihat dia ekspresinya seperti apa Udah ya. ke bawah ada ruangan ini. Bukan itu, belum. Nanti lihat ya. Aku bakal ngasih surprise buat Mas Adit. Nanti bentar lagi deh kita mau nikmatin lu santai-santai di sini karena sunsetnya lagi bagus banget. Kalian lihat kayak yang aku bilang tadi, Banda Neira itu untuk menikmati sunsetnya salah satu tempat terbaiknya adalah di sini, di Benteng Belgika. Lihat. Kalau pakai tas nanti kesangkut. Masya Ya, Allah. kalau mau lepasin tasnya dulu boleh. Nanti naik dikasih baru kakak naik. Karena ini agak sempit kan. Iya. Enggak, udah cantiknya si Banda ini sumpah. Setelah dari benteng kita akan langsung menuju ke sumur yang ada di situ. Nah, sejarah sumurnya kalau nggak salah dulu itu ada gimana ya mau nyeritanya ya. Pokoknya aku ngambil kosongan, nanti aku VO aja ya tentang si sumur itu karena aku bener-bener nggak kuat nahan nangis dan sedih kalau cerita di depan sumurnya langsung, sumpah. Pokoknya aku ambil kosongan, nanti bakal aku VO ya. Guys, sekarang sudah di penginapan lagi dan kita harus tidur karena besok pagi subuh-subuh kita akan naik Gunung Api Banda. Ini dia gongnya, kita bakalan besok naik ke atas sana. Gimana view dari atas dan gimana keseruannya, ikutin terus dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sampai bertemu besok pagi. Bye bye. Oke, sampai hari dimana akhirnya aku harus meninggalkan Banda Neira dan aku belum kesampaian untuk naik ke atas Gunung Api Banda. Dan abis ini vlognya itu akan dilanjutkan oleh Amahul dan juga Mas Adit dan juga teman-teman. Nitip ya. Nanti
Tuh, kalian akan naik Gunung Api Banda di bawah sama mereka. Dan juga nanti ada Bang Pras. Nah, terus ada Mas Adit, Udin. Pokoknya tuh lanjutan vlog ini akan dilanjutkan oleh mereka. Bukan begitu Mas Adit? Ya betul, nanti kalau nggak Muman hostnya paling Ya, kita akan berganti sama host ya. Bener. Muman sama tuh akan ada Siva juga insya Allah kalau ini sudah membaik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tapi nanti bakalan aku juga kok yang VO, tenang aja. Pokoknya masih ada cita rasa Eja dan Aditnya, cuman berganti hostnya doang. Kayak kita pergantian host dulu ya sementara. Karena aku harus balik duluan karena aku mau lanjut jalan ke kota lain. Jadi Mas Adit, Maul, Muman sama teman-teman masih stay di sini. Thank you guys. Sampai bertemu lagi di Gunung Api Banda dengan host yang berbeda. Bye bye. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini sekitar jam 4 pagi kita bakal naik Gunung Api Banda bersama tentunya Mas Adit. Terus ada Muman, terus ada juga Bang Yadi. Kebetulan karena yang lain baru beres banget diving, yang ikutan cuma sedikitan, tapi nggak apa-apa. Kita bakal seru-seruan di sana ke Gunung Api Banda. Dan di sini tuh kalau naik ke Gunung Api Banda tuh bagusnya tuh pagi-pagi karena kita ngejarnya sunrise dan ketinggiannya juga sekitar 600-an, tapi kita asalnya dari MDP. Kita agak effort dikit ya, soalnya dari bawah banget naiknya, jadi agak panas ya mungkin. Iya, agak gerah seperti biasa mungkinnya gunung-gunung di Maluku tuh asalnya dari 0, jadi 0 sampai 200 tuh agak sedikit gerah ketika mendaki tuh karena mungkin humid atau apa ya, lembab ya Mas ya. Lembab, Oh, kayak gitu. Gimana cerita selanjutnya? Mari kita lanjut ceritanya. Eja kemana? Gak ada Eja. Eja diambil alih sama aku jadi Mahul Kelana. Terus karena Eja ada keperluan ke Kalimantan, ada beberapa kegiatan yang bisa ditinggalkan. Jadi Eja tadi kemarin pulang duluan bareng Kak Chan sama Bang Ciko. Dia lanjut fly ke Kalimantan. Jadi buat vlog kali ini bakal dilanjutin sama aku, sama bareng Mas Adit sama yang lainnya juga, karena kita ada spare 2 hari lagi di Banda Nera. Dan kebetulan dari kemarin tuh si musim kurang beruntung. Jadi sebenarnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu tuh cerah-cerah banget, tapi pas kita mau jadwal ke gunung gak tahu kenapa tiba-tiba hujan deras dan di atasnya tertutupi awan dan kabut. Jadi kita hujannya sunrise, jadi kita kemarin ya udahlah nanti besok lagi, dan alhamdulillah hari ini cerah, makanya kita bakal muncak hari ini. Udah seger banget. Kamu mandi? Mandi lah, nggak bisa seger cok. Gokil. Ya kali naik gunung nggak mandi. Aku mau nggak mandi. Diving. Aku pulangnya dari nanti baru mandi. Jadi intinya mah entong nge-shoot orang helawel. Suaranya nggak apa-apa. Jadi hari ini kita mau ngambil alih YouTube aja ya Ul. Iya. Alhamdulillah tuh Ul. Kita satu episode kita semua. Iya episode Gunung Api Banda, muka Muman dan Maul. Iya, dan Mas Gak ada Adit. muka orang lain. Iya. Eja catat ya, jangan lupa Muman dan Maul. Saja sambil emot julid. Kita bakal naik gunung apa sih? Kita mau naik gunung Api Banda yang ada di Banda Nera. Tingginya berapa? Ketinggiannya nggak sampai 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Bener kan? Iya. Nggak sampai 1.000 mdvl. Cuma ini gunung pertamaku di bulan ini. Iya. Dari sekian gunung di bulan-bulan. Iya ya. Apa? Kita di Ternate cuma naik gunung 1, 2, 3 Aku 2. nggak jadi. Iya, kita juga 2 sih. Tapi yang nggak lama nggak jadi. Tapi kita dilanjut dengan Gunung Bandandera. Gunung Api Banda aja kita dari 0 mdpl naik lagi ke atas. Tapi dari Maulana nanti kita bakal nyebrang dulu pakai kita emang kapal. mesti nyebrang dulu. Iya, ke Kemana? start pendakian Pintu Rimba. Pintu Rimba ini apa ya? Ke Gapura. Jadi nanti tuh ada Gapura, kita start dari situ. Wajib banget ke atas. Terus informasi juga buat kalian yang ke Gunung Api Banda. Ini tuh statusnya gunung berapi. Tapi ya masih aman untuk didaki juga. Terus elevasinya juga nggak terlalu menanjak, tapi sekitar ya 30 sampai 60 derajat.
dan topografinya juga kebanyakan sama pohon-pohon perkebunan biasa. Seperti di sini juga pasti bawahnya tuh pohon perkebunan, kalau nggak kelapa ya pala, kalau nggak pala ya Pala cengkeh sih. kayak gitu. Pala ya. Iya. Gitu. Terus dah kita naiknya bakal santai banget. Biasa kita PSK apa? Pendaki santai. Kayaknya kali. Kali apa sih ya? Gak tahu. Aku bingung ngomong apa lagi. Kita harus take over sama YouTube-nya. Ya intinya mah jadi untuk vlog Banda Api Nera ini kita Maul dan Muman ini take over dulu ya Ul ya. Iya. Karena Eja lagi ke Kalimantan, Eja udah pulang duluan. Jadi jangan ini ya, jangan kaget ya kalau episode Gunung Api Banda ini banget kita berdua doang. Kebanyakan. Ya, kebanyakan. Berdua doang ya, ingat catat Eja berdua. Guys. Ini bawa ini. Oh iya nanya. Si botol itu Iya. berat. Foto benih kita ambil. Kita update botol dari Maulana. Wah, ada kapal. Ada. Kapal apa itu? Nggak tahu. Yang mau ke Kay. Jadi kita lanjut lagi perjalanan hari ini. Kita start dari Hotel Maulana dan hari ini kita bakal nyebrang. Dan jadi kita start pendakian dari Hotel Maulana. Dari Hotel Maulana nanti kita bakal nyebrang sekitar 10-20 menit deh kayaknya. Kok nyebrang sampai ke sana? Nggak lama gitu. Paling 5 menit lah gitu. Bareng Yadi dan juga Pak Yudi gitu. Jadi hari ini kita bakal nyebrang pakai kapal mana? Ini. Apa ini? Ya, di sini namanya Katinding. Hah? Katinding. Katingting. Ya, orang Banda bilang Katinding. Bukan oto. Bukan. Beda. Beda. Oke. Kita nyebrang berapa menit? Ya, paling 15 menit. 15 menitan. Alhamdulillah sekarang nambah lagi pemain. Biar nggak terlalu bosen. Dari Maulana kita ada yang ikut 1 orang. Berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 5 orang kita bakal mendaki Gunung Api Banda. Dan kebetulan dilihat-lihat ini bakal cerah ya. Kelihatan bintang-bintang juga. Terus ada awan-awan juga. Ayo. Tuh. Terus kalau Udah tidur. tidur. Oh tidak tidur. Udah Berapa menit? paling 30 menit, Bang. 30 menit bukan tidur itu. Gimana? Nah seperti biasa kalau di Banda Nera tuh pasti dekat hotel tuh udah kelihatan banget deh si kapal-kapal dari Pelni, entah itu dari yang swasta, itu berlabuh di sini. Jadi buat kalian yang mau ke sini tuh kalau pengen murah bisa pakai kapal, nggak pakai pesawat. Saya Maul, Mas Adit dan Bang Yadi, Bang Yadi. Ada nambah 1 orang Dan siapa? dari Maulana. Oh, dari Maulana. Ada 1 orang. Oh mau ikut dari Maulana? Iya. Siapa? Maulana. Oh iya, Gunung Api Banda ini dari seberang Maulana di penginapan kita. Betul. Jadi kita harus nyebrang dulu menuju ke Kampung apa bang? kampung apa Bang? Bang Yadi? Gunung Api. Gunung Api. Itu kan ada kampungnya apa namanya? Gunung Api namanya. Gunung Api. Kampung Gunung Api Banda ya teman-teman ya. Siap, ready? Cus. Ready to go. Alah, iya, perahu naik ya. Nah ini kita harus naik perahu ini dulu teman-teman. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kamu mau di depan nggak? Enggak ayo di tengah aja. Sini aja. Misi ya Bang ya. Hati ya. Dari kemarin kita trauma dengan kapal. kapal. Ya Allah, geus dibuat ngakak. Wol aing enggak bawa jangan ya, lupa. Bawa dulu boleh, bawa dulu ya. Apa? Trekking pole. Boleh. Jadi kita bakal langsung naik guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kano. Naik kano di Komo Lake. Hah? Di sana. Perahu biasa. Perahu ketek. Getek ya? Kayak gitu. Sini Katinding. namanya Katinding, Bang. Katinding kan tik 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 tik. Oh, kita getek sebenarnya. Tek soalnya gitu. Perahu getek. Bahasa sininya hantu ya? Kuyang-kuyang. Oh, kuyang. Suka ada ya? Ada. Oh ada. Kan kalau batu Suwangi berarti itu batu hantu kan. Berarti spot Suwangi di sana? Iya memang sering itu. Kalau malam nelayan suka lihat Hantu laut. Bang join ya Bang ya. Ayo boleh ayo gabung. Merapat. Timi. Mau. Halo Adi, Timi. Kita sambil nge-vlog ya Bang, maaf Bang ya. Siap. Iya. Bang Yadi ya?
Oh. Mana Bang Yud? Ikutannya Bang. Alhamdulillah nambah. Ayo, masuk aja, join. Kita olahraga pagi. Trekking santuy. Kamu mau nonton di mana? Naik di mana? Di depan? Di sini aja lah. Oh. Atau mending Harus di tengah, jangan di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi udah mau dibuat trauma. Jadi ternyata dari Maulana Hotel ini kita harus nyebrang dulu pakai perahu kayu ya Mas Adit. Ya, perahu apa sih? Katinding. Katinding. Tahu gak ini teh kita ini pagi-pagi udah dibikin kayak deg-degan banget gitu loh ya. Karena space-nya kayak gede. Karena space-nya ya kayak gini gitu loh. Sedangkan 2 hari yang lalu kan saya kena badai gitu. Kena terombak ambing gitu di mana? Di tengah lautan. Sekarang ini baru bangun udah harus pakai perahu lagi buat nyebrang gitu loh. Tapi gak apa-apa, bismillah. Wash me not white as snow, make me black as further snow. For winter is a lonely season. 5 menit. Dia maul Orang diem. Ya Allah. Orang diem. Yadi diam Yadi. Orang diem. Diam kamu Yadi. Jadi kita udah sampai di desa Gunung Api. Api apa? Gunung Api Banda. Kawasan Api. Ya, jadi hati-hati kita tadi. Bentar ya, ya. Ini joget-joget kapalnya. Oh, ini kita udah masuk pos 1. Jadi kawasan. Lihat dulu headlamp, cok. Jadi kita udah sampai di kawasan konservasi Tawan. Jadi kalau misalnya kalian nanya taman wisata Gunung Api Banda itu termasuk taman wisata alam. Ini udah ada ini nih. TWA ya. Pelaminya TWA kayak Tangkuban Parahu kalau di Bandung mah. Dan ini kita bakal cari spotnya. Ini ada berapa pos? Ada berapa pos Bang Yadi? Ada 2 pos saja. Ada 2 pos saja. Ini pos pertama. Ini pos pertama nanti 30 meter lah. 30 meter. Pos 2. Udah pos 2 langsung summit. Summit ke atas. Kita base camp nanti di rumah warga nanti. Apa? Kalau Ada ini. rumah di atas dong. Enggak ada. Iya, ada rumah. Iya, Lewarani. Kayak gitu. Ini buat Siap, kalian. Bang. Siap. Nah. Pengen lihat petanya di sini. Pos 2. Oh, udah pos 2 langsung summit ya Mas ya. Tuh. Kayak gitu. Jadi kalau kita Jaraknya agak jauh ya pas dua. ke mana? Jadi Agak lumayan. bentar, 1, 2, 3. Jadi untuk ketinggian Gunung Api Banda itu hanya 640 mdpl. Hanya ya. Iya, hanya. Tapi berikut posnya juga ada 2 pos. Jadi 14 Ketinggian 14 mdpl. pos ini 1. ini kita udah ada di pos 1 dan pos 2. 88. Nah, dari pos 2 langsung Dari 88. 88. Kenapa? Pos 2 88 ya teman-teman ya. Jadi kita untuk ke pos 2 kita cuman butuh 70 meter. 74. Iya. 74 enggak? 74 meter. 74 meter. Aduh ya Allah, lihat ini ada pos 2, Ul. Tapi pos agak nyiksa sih pos 2 ke atas. Iya tuh, ini pos 2-nya ya. Ini pos 2. Cus ngeng, aduh ya Allah, tapi gak apa-apa. Lucu banget. Kita lalui ya bersama-sama. Iya, Try. betul. Rahmanan, teman-teman, terima kasih telah melaksanakan kegiatan kali ini. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kesehatan, diberi keselamatan dari yang ke atas sampai ke bawah, komplit semuanya. Komplit, Berlima. berlima. Amin. Dan tidak ada kendala saat pendakian dan mendapatkan cuaca yang sangat bagus. Insya Allah kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agama kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa tidak pernah selesai. Mari kita jargon dulu mas. Dulu apa ya? Gunung Api Banda. Gunung Api Banda. Bukan Belum. sukses apa? Belum ya, belum. Cerah aja. Dari kemarin cerah kita nggak dapet Ya cerah. soalnya kita dari kemarin nggak dapat cerah. Happy juga bagus. Hujan nggak jadi. Happy. Oh, Happy. happy aja ya. Gunung Api Banda. Happy. Bismillah. Tana. Saya mau pakai sendal, tapi dingin. Jadi saya pakai sepatu. Di Gunung Api Banda tuh kita mulai di pos 1 di 14 mdpl. Catat ya, 14 mdpl. Jadi meskipun 640 doang, tapi itu benar-benar dari 0 ke 640 nggak seperti gunung-gunung di Jawa gitu. Gunung di Jawa tuh mulainya dari 1.200, 2.000 gitu. Kurang lebih sama-sama aja lah kayak gitu. Kalau biasanya orang-orang sini naik berapa lama Bang Edi? 1,5 jam bang. 1 jam setengah? 1 jam. Hah? Itu berarti jalan ngabret ya? Lari. Oh lari. Traileran, kita mah santai aja. Vegetasi pertama, ini masuk ke perkebunan dan cukup tertutup teman-teman. Kalau naik gunung sini tuh. Pace-nya jangan ngikutin warlock. Seperti biasa kalau warlock itu jarang banget pakai sepatu. Pasti pakai sendal. Hampir semuanya. Tinggi banget, langsung tangga gini ya. Langsung menenggak sini. Ini perkebunan warganya punya siapa bang? Punya warga. Warga di sini bang. Warga di sini berarti kaya ya. Punya gunung. Hah? Kuat. Dulunya kan pada di atas semua kan. Oh iya. Berarti ngangkut kalau warga sini hasil panen pakai kapal ya? Iya. Vegetasinya sini lebih kaya teman-teman. Nggak seperti kayak di gunung-gunung kemarin kayak Gamkonora atau Dokono yang awalnya tuh perkebunan pala. Tapi sini dia tuh ada pohonnya, pohon bambu, vanili, pala juga ada. Nggak bener-bener tok pohon pala atau cingkih gitu. Jadi diverse banget. Awal tuh banyaknya gunung. Ini apa? Tumbuhan bambu. Ini bener-bener trekking Gunung Api Banda rasa summit. Langsung nanjak banget ini. Udah nenggak. Langsung nenggak banget. Ini nggak ada landai-landai gitu? Ada di depan. Di depan. Apakah kita percaya? Tentu tidak. Oh iya bener landai. Aku percaya Adi sekarang. Biasanya kalau guide-guide yang lain tuh, weh di depan landai sudah sampai sebentar lagi. Enggak pernah percaya soalnya sering bohong. Ternyata dia enggak. Dia jujur guys. Ini udah masuk perkebunan juga nih. Pohon-pohon. Aduh, ini kita masuk perkebunan. Bukan perkebunan pala ya ini Bang Yadi? Iya, di sini kalau bisa tumbuhnya. Oh, Karena panas kan bang. oh fun fact. Di sini ada ini nggak sih? Kayak sumber air panas jadi bisa berenang gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Lumayan kan enak kalau udah naik gunung. Kita lanjut dengan berendam. Panas banget bang. Hah? Di atas. Panas banget. Ya karena masih aktif juga kan gunungnya kan. Oh iya. Tapi statusnya masih aman kan? Kalau kita ngecamp gitu sering bawa telur, Hah? didiamin aja bang. Matang. Matang. Ih, kalau gitu kita bawa ya. Kita sih di Ya bang. Kalau gitu kita bawa. infoi ya. Bawa telur. Iya. Telur mentah. Iya tadi lupa juga bilang sama Kak Indah. Ya Kak Indah yang ini siapin. Oh. Aduh, kita nanjak lagi guys. Oh iya, kalau kalian naik gunung-gunung di Maluku tuh pas trekking jangan pakai jaket. Soalnya gerah banget. Ini kita malam aja kayak gerah banget. Tapi tetap dibawa kan takutnya di atas ada angin. Ya at least kalian bawa
outer atau windbreaker. Aduh, langsung nanjak gini. Ya Allah, langsung lutut ketemu dada. Oh, kita udah sampai di ada pos 2. Lumayan. Nih, pos 2. Tadi start pendakian jam berapa ya? Pas 10 menit. 10 menit ya. Tadi dari bawah kita jam 4.33. Keringetnya Sekarang udah 4.3. Ya ini saya emang berkeringat banget. Aduh. Istirahat dulu mas. Oke guys. Lumayan 10 menit yang Jadi karakteristik gunung-gunung di Maluku tuh jangan disepelein guys, meskipun nggak cuma 640, cuman 1000 gitu. Berarti Binaya tuh dari 3000 tuh udah capek banget pasti ya? Gila. Pantesan seminggu. Sebetulnya yang bikin capek Binaya tuh naik turun, Ul. Oh, Jadi naik kita turun. naik udah seneng-seneng nih naik. Binaya di- Diturunin jauh. Teman Binaya. gue naik soalnya dia 4 hari bang. Oh berarti dia cepet. 4 hari. Rata-rata orang-orang 5 hari sampai 1 minggu ya? Iya. Kayak gitu. Mental di Bina, fisik di Binaya. Iya. Kita kan seneng ya di sana tinggi 3700, 3200 gitu. Kan kita startnya mungkin dari 2000 ya. Atau 1000 berapa gitu. Sedangkan kita ini 640 startnya dari 0. 14 tadi. Dari 14. Terus gerah lagi di sini mah. Panas karena humidnya tinggi banget, daerah pantai. Jadi better naik kalau nggak pagi-pagi banget. Ya, Sore. pokoknya matahari terbenam lah. Iya, bayangin kalian mendaki jam 12 siang di sini. Pokoknya catatan buat kalian naik gunung di daerah Maluku karena startnya dari 0, hindari jam 8 siang sampai jam 3 sore. Gini aja kalau Gitu. udah jam 9 harus turun. Tuh. Karena panas banget ya. Panas banget. Udah mau panas berapi, panas matahari. Matahari. Terus di laut. Double combo. Kita istirahat bentar. Bentar aja. Ya paling ngelepas dahaga lah ya. Atau mau nunggu adan beres gak sih? Gunung Api Banda itu terkenal dengan gunung yang sangat-sangat panas. Jadi jangan heran ketika kalian kesini kalian ngeliat orang nggak pakai baju. Karena gunung ini tuh rendah banget guys. Kalau nggak salah kita tuh startnya dari 0 mdpl. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya benerin. Capek banget. Aku kan orangnya emang berkeringat. Lumayan. Jalan dikit aja berkeringat. Iya. Saya istirahat dulu. Bener-bener langsung dikasih summit yang nggak dikasih pemanasan dulu. Pemanasannya cuma pos 1 sampai pos 2. Aman mas? Aman, gokil lah. Aman bang? Aman bang? Aman. Alhamdulillah. Semua aman. Aman Ji. Aman-aman Ji. Ini kan tanggal itu sih. Rambutan gitu. Lengkeng ya? Lengkeng. Mirip. Ada mangga juga. Di mana bang? Mangga. Ini kayaknya mangga. Oh berarti. Ini nih. Oh kalau di Gunung Api Banda kebanyakannya buah-buahan. Mangga. Mangga, iya. Kalau mangganya berbuah itu enak bang. Kita turun. Hah? Boleh diambil? Jatuh kan udah yang masak kan. Hah? Oh betul. Itu bang. Oh. Iya. Vegetasi di situ kebanyakan buah-buahan ya? Oh. Jambu, Apalagi? rambutan. Oh, lengkeng. Kemarin lihat durian? Sih kalau anjing. Durian nggak ada? Durian ada sih. Oke. Tapi kebanyakan mangga ya? Ya mangga. Mangga sama rambutan. Mangga sama Itu mangga. emang ditanam atau gimana? Memang udah ada bang. Oh, udah. Pas waktu meletus kan ditumbuh lagi. Ada apa lagi? Sama ini Biasanya di bawah, hah? jambulang. Jambulang. Hah, jambulang apaan? Tahu, Bang? Nggak tahu. Dia kayak anggur Iya. tapi dia kecil bang. Hah. Terus dia agak melonjong gini. Bisa dimakan. Bisa dimakan, itu enak sekali. Oke. Nanti kita kalau nemu kita cobain ya. Wah, susah. Arben Dia kali ya? musim juga sih. Bang. Arben gak Oh, sih? belum musim. Hah? Arben gak sih? Arben kayaknya nggak ada kalau di vegetasi anggur Gunung gitu, Api, kayak anggur. Ah. Terus alasannya kenapa sih bisa jadi tumbuh pohon buah-buahan di sini? Biasanya tuh kan di sini banyak migrasi burung ya. Iya. Kemungkinan dari daerah lain dia makan, terus pupnya atau kotorannya
ada yang dibuang ke sini jadi gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau di arah Pemupukan. ke arah sana itu banyak pohon pala juga loh. Pohon pala. Kalau di sini buah-buahan. Ya buah-buahan. Punya warga atau enggak? Enggak sih di sini. Sini. Kalau udah batas ini bukan punya warga lagi nih. Batas pos 2 tadi ya? Ya. Oh, oke. Kayak gitu teman-teman. Isoma dulu. Nanti kita perjalanan lagi menuju Sain 2 atau tempat peristirahatan yang kedua. Tapi sumpah ya, ini dari tadi kita nanjak terus. Mas Adit, gimana ini Mas Adit? Ini gokil. Jalanannya itu gak tanah, Iya, batuan ya, pasir. pasir ya. Ya galicin. Betul. Kayak gitu tuh guys. Aduh, fair juga ya. Let's go. Hari yang mantap. Karena kalau sendiri kan bisa ngikutin. Jangan menengok ke belakang katanya. Ada. Ih, pada cepet. Ini bener-bener nanjak banget guys. 45 derajat. Ada ini. Terus licin tuh karena ini si tekstur tanahnya tuh kebanyakan berpasir. Karena ya tipe gunung berapi ya. Jadi makanya agak licin. Hati-hati kalian. Ini tuh kayak Rinjani deh. Mana tinggi banget. Tuh, pasir. Tuh, SMR. SMR. Ya Allah. Ini padahal cuma 640, kok capek banget. Kalau disuruh Gamkonora yang 1600, aku pilih Gamkonora. Ih, lihat orang pendek kalau mendaki tuh gini. Susah banget kalau si trekkingnya dada kaki ketemu dada, kayak effort banget. Mas Adit enak kakinya panjang. Ini kayaknya masuk hutan lindung ya atau gimana? Iya. Ada sign kayak gini, ada Kayak tanda. kalau nggak pelindungan adat di sini. Oh iya, bisa jadi ya. Iya. Iya, aturan-aturan di Maluku tuh banyak hutan adatnya karena sistem kerajaan di sini masih berlaku gitu. Nah, Jadi, dan alhamdulillahnya itu jadi salah satu untuk menjaga lingkungan gitu. betul, heritage juga ya. Betul. Budaya yang harus dilestarikan. Betul. Salah satunya juga alam yang dilestarikan. Betul. Jadi aturannya kalau mau berburu musim apa aja, terus kalau mau ngambil buah-buahan di musim apa aja, jadi kita nggak serakah gitu. Ya, ada ambil semua. Gitu. aturan lah ya. Ada aturannya. Jadi sesuai musim-musimnya baru bisa kayak gitu. The things I can't tell you, the things I should say, and I'm caught in this vision of you walking away. You can think I don't love you, but you're right to say, but don't you dare think I'll go anywhere. And I miss you. Kira nggak butuh trekking pole. Kalian kalau kesini wajib bawa trekking pole karena ternyata dari sign pertama, sign kedua terlihat berpasir. Dia udah naik tuh, turun dikit jadi kayak kesal banget ya Allah. Geser-geser. Iya. Mana licin lagi. Ya. Guys, sumpah ya. Ini tuh capek banget karena tinggal berpasir. Tuh, dengar kan? Ya, jadi licin banget, udah naik turun lagi dibandingkan gunung-gunung Maluku yang kemarin aku bareng Eja dan teman-teman muncak. Gunung ini tuh yang paling capek. Kayak Dukono, Gamkonora itu masih aku bisa toleransi, apalagi aku tipenya yang nggak terlalu maniak terlalu gunung, jadi kayak aduh, capek banget mas. Gerak yang bikin capek. Iya, jadi kalian jangan lupa bawa air sebanyak-banyaknya. Kan ini pasti kemungkinan dehidrasi. Hindari penggunaan baju-baju yang dapat menguras keringat atau cairan gitu, kayak pakai jaket pas trekking,
Terus itu aku kurangin karena ini benar-benar udah gerah, capek, jadi kitanya bikin kita lemes. Kayak trekking di sauna ya. Sumpah, kena mental aku. Lihat bagaimana trekkingnya. Nih, kakiku sampai dada. Ya Allah, ini berakhir. Sumpah dapat naik ini menaik kamu konor atau dukono. Capek. Ya Allah. Lihat ini. Ketemu dada. Ketemu dada, ya Allah. Mas, istirahat dulu mas, gak kuat. Ini sumpah aku kena mental. Ternyata aku menemukan gunung yang aku tidak sukai, yaitu dengan trekking berpasir. Mau sedekat apapun aku Mager. Tapi kalau misalkan hutan lumut, Nah, oke. jakarnya tanah gitu, aku mau berapa kilometer pun aku gas. Semangat aku karena ada view yang bisa dilihat gitu. Sama kalau hutan lumut dingin biasanya. Iya, ini tuh udah gerah, terus kita effort banget. Jadi kayak FYI buat kalian yang naik gunung, usahain nanti cari makanannya tuh yang high calories gitu. Pertama, ringkas. Kedua, biar nambah energinya cepet. Terus yang pencernaan lebih cepet. Kalau buah-buahan tuh bisa pakai pisang. Terus kalau pengen ada cairannya bisa semangka, kalau nggak buah pir. Satu. Terus buat kalian alumni lintas, apalagi kalian lintas berhari di gunung, menurut aku yang wajib dibawa itu adalah susu protein untuk recovery otot, biar nggak terlalu pegel-pegel saat perjalanan, jadi pas istirahat bisa seger lagi gitu. Kalau nggak telur rebus. Kalau nggak telur rebus, iya, telur rebus tuh paling awet. Simpel lagi, cuman ngerebus 5-6 menit lah. Kalau aku biasanya 6 menit, udah dibawa aja, itu bisa tahan lama sekitar 3 harian kayak gitu. Dan di belakang tuh udah kelihatan si apa ya, ujung-ujung langitnya tuh udah cerah. Kita nunggu dulu di sini karena apa? Di atas tuh vegetasinya udah nggak ada pohon-pohonnya, jadi nggak ada windbreaker alami seperti pohon ini untuk menghalangi angin. Terus karena kita juga keringetan, takut langsung dingin, jadi nggak enak badannya, nanti takut masuk angin juga, takut sakit. Jadi kita memutuskan untuk stay dulu di sini, dan teman-teman ada yang di atas di sana sedikit gitu. Ya ini udah ketinggian 500-an ya mas, ya. Kurang lebih 500. Dari 500-an. Dan ya di sisi Gunung Api Banda yang biasa terlihatnya dekat tapi cukup menyiksa. The day closed its eyes in the Seattle rain, and I'm caught in a doubt, a stillness of frame, like your bones know the truth. Kita masih dengan trekking yang menyebalkan, tapi bersyukurnya apa? Coba dengerin. Enak banget, disambut aku. Ada suara burung. Aduh, suara alam tuh selalu bikin menenangkan dan menyenangkan guys. Jadi kayak nggak apa-apa deh, trekkingnya agak capek, tapi ini disambut sama burung-burung yang ada di sini. Sudah cerah di belakang. Tuh, kok aku bisa sampai sini ya? Kok bisa ya? Mantap. Go. Udah semangat hari ini. Tuh, ya Allah. Ya Allah. Wek. Ya Allah. Waduh. Nah, kalau ini aku enak. Mas Adit ya kan enggak? Ada 2 jalan. Kita jalur lama. Kita jalur lama. Ya Allah, pantesan susah banget. Ini nggak salah jalur kan gitu? Enggak. Kenapa terus ada trekking ya, bener-bener jalannya ke dada ini. Ya Vertikal. Vertikal. Ada. Kuat ya.
Thank you. Apa itu? Ih. Apa ini? Trekking apa ini? Trekking apa ini? Jadi memang benar ya guys, udah terang kayak gini udah kelihatan vegetasi pohonnya. Kebanyakan kalau di Gunung Api Banda tuh kebanyakannya pohon ini, pohon buah-buahan kayak ini nih. Bayangin, ini rambutan kalau nggak salah. Ada di ketinggian 500-an. Coba kalau lagi musim rambutan ya Mas ya. Aku betah. Berbuah. Iya, istirahat. Ambil. Petik. Kebanyakan buah-buahan guys. Sayangnya ya pohon paku, terus ada pohon apa tuh? Vanili ternyata ada juga di sini. Jadi kayak cengkeh sama palanya kayak jarang banget gitu. Baik, baik. Lihat. Setinggi apa ini? Setinggi harapan orang tua. Oh, Akbar. Bismillah. Untung ada pohon ini. Makasih. Kayak lorong di kerinci aja. Ini lihat. Aduh, aku berapa kali ini kaki ketemu dada. Udah mau berpasir semuanya lagi. Gunung Api Banda atau yang biasa disebut Gunung Api Lewerani adalah gunung berapi aktif yang berbentuk kerucut yang berdiri di tengah Laut Banda. Letusan-letusannya sejak ribuan tahun yang lalu membentuk sebagian daratan di Kepulauan Banda, menjadikannya pencipta landscape pulau-pulau sekitarnya. Tanah vulkanik gunung api yang sangat subur sehingga pada abad ke-16 dan 17 menjadi lokasi penting perkebunan pala, komoditas paling bernilai di dunia saat itu. Hal ini membuat Banda menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa, terutama VOC. VOC. Jadi FYI teman-teman, kalau kalian pengen lihat bandara dari atas, aku jelasin. Nah, kita tuh bakal landing naik pesawat, entah itu naik kapal, kita bakal sampainya di Pulau Nera, yaitu yang banyak perkotaan di sini. Yang besar ini adalah Banda Besar, di mana ada pohon sejuta umat di situ. Dan ini daerah kampung Gunung Api. Sebelah sana ada Sahrir, ada Rum sama Nailaka di sebelah kiri gitu. Kayak gitu. Ya penjelasannya. Jadi kebanyakan pemukiman tuh adanya di daerah Pulau Nera. Jadi pusat ekonomi, pusat pendidikan itu di sini. Meskipun ada juga yang di Banda Besar gitu. Tapi tidak sebanyak Pulau Nera gitu. Vegetasinya, orang-orangnya kayak gitu. Kita lewat lorong lagi, tapi aku agak curiga nih. Setelah beberapa kali lorong, akhirnya tidak mengenakan. Kita lihat 1, 2, 3. Oh enggak, ini enak. Ada pijakannya. Oke lah, kayak gitu. Lorong lagi, baik. Di sini tuh ternyata banyak banget lorong-lorong yang rimbun. Atau mungkin ini juga bisa jadi jalur air. Kalau di daerah kalau sebutan topografinya namanya streamline. Jadi kemungkinan air itu akan mengalir lewat jalur-jalur ini gitu. Jadi kalau hujan ini pasti jadi sungai. Ini kita udah nemuin jalur yang cukup enak. Jadi batuan. Ketika melangkah tidak terlalu meluncur ke bawah. Tuh, batuan kayak gini. Wah. 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 Lihat. Cahayanya udah mulai turun-turun ke bawah. Bagus banget. Alhamdulillah. Vegetasi di sini udah mulai berubah.
terbuka dan didominasi sama pohon-pohon paku guys. Ini anggrek nih. Mana anggrek? Oh iya, tadi Yadi bilang kalau di atas tuh ciri-cirinya banyak pohon anggrek. Tuh, Mas Adi udah ngetek. Wah, kita udah sekitar di 600 ketinggiannya. Dan vegetasi di sini udah pohon paku dengan jalur yang bebatuan. Dan di depan pemandangannya udah kebuka guys. Lihat. Nah, ini Pulau Nira, belakang Banda itu Rum kalau nggak salah. Sebelah sana Hatta. Dan itu Banda besar tempat spawn sejuta umat. Gitu, tapi cuacanya agak terlihat kurang menyenangkan ya. Tapi semoga aja cerah. Karena awannya lihat nyamperin ini, maju ke kita. Tadi udah gerah-gerahan, sekarang baru nih butuh jaket karena anginnya cukup sejuk sih, masih enak. Wah, tiba-tiba pagar beton, syahdu sekali. Tadi udah terlihat pulaunya, tapi ketutup sama kabut-kabut. Ini gimana Mas Adit? Ya, yang penting tidak panas. Iya, betul. Prinsip kita yang penting tidak kepanasan. Kita nggak apa-apa kehujanan. Kemarin kita badai di Gamkondora pun kita senang-senang. Bukannya apa nih, kita gak seneng. Nah teman-teman, ini kita udah agak sampai sekitar 20 meter lagi. Elevasinya ke atas bakal sampai. Dan kalian bisa lihat di sini nih, airnya tuh tenang banget. Kenapa? Meskipun di Laut Banda, tapi lihat belakangnya tuh ada ombak-ombak di belakangnya. Memang pokoknya kalau kalian ke Banda Nera, kalau keluar dari Pulau Nera ini dan keluar dari Pulau Banda Besar, itu ada batasan kayak gitu. Itu batasan ketika ombaknya gede banget, kayak waktu kita nyebrang ke Hatta. Mataharinya udah mulai kebuka. Wah, ke distract. Nah kayak gitulah. Soalnya selat ini. Ya, teluk. Oh, teluk. Iya. Jadi kalau pulau-pulau ini jadi Ya, betul. anginnya nggak sampai. Betul. Over. Dan juga ombaknya juga Mas, setenang gitu. Makanya kemarin aku main pedal di depan Hotel Maulana. Vibe-nya tuh udah sama bangunan Maulana itu kan udah bangunan Eropa ya. Depannya ada kapal cruise yang dari Australia gitu. Kayak di Como Lake Italia. Padahal ya, ini di Banda Nera. Guys, meskipun ini jalurnya masih tetap yang sama kayak yang tadi. Ya Allah, nggak ada habisnya buat tubuh nanti seperti saya. Ih, dikit lagi. Akhirnya penderitaanku selesai, Mas Adi. Akhirnya kita sampai. Gunung Api Banda memiliki sejarah letusan besar, terutama pada tahun 1615 sampai 1616, 1690-an, dan 1988, yang mengubah bentuk lerengnya dan memengaruhi kehidupan penduduk. Meski tampak tenang, gunung ini tetap aktif dan diawasi hingga kini. Bagi masyarakat Banda, Gunung Api adalah simbol identitas, penjaga pulau dan bagian sejarah panjang Banda Nera. Sekaligus salah satu ikon wisata alam paling unik di Indonesia. Jadi kita udah sampai di Gunung Api Banda sambil menunggu cerah karena di belakang lihat tembok. Tapi di sini tuh bener-bener yang di atas tuh ini bibir kawah guys, di bawahnya langsung kawah. Dan di sini tuh Gunung Api Banda tuh bener-bener gunung api ya. Ini kita di puncak, si asapnya tuh masih keluar. Ini di bawah tuh, kelihatan. Nah tuh, sebelah sini. Itu bukan jadi awan ini karena ada ini ya, tapi emang ada termoregulator atau termo apalah yang menyebabkan yang di sini udara panas ke atas sehingga menyebabkan api uap-uap dari si gunung apinya ke sini. Dan ini bau sulfur, bau kentut ya Mas ya? Iya, belerang. Bau belerang. Panas banget tau. Oh iya, anget. Tuh. Kayak kalau kalian kayak ada pernah ke Gunung Ijen, suasananya Ya. kayak gitulah, asap-asapnya kayak gitu. Hujan kan belerangnya terlalu kuat. Kalau Iya. ini nggak berapa. Uapnya aja. Ini nih lubang ini.
Panas tuh, hati-hati. Batunya itu panas. Oh iya, Iya, anjir. hangat banget. Ih, hangat loh. Iya. Ini kalau kedinginan kita. Ih, ini juga hangat loh. Iya kan. Oh, tanahnya juga hangat, guys. Iya, enak banget ya. Orang-orang kedinginan, kita di sini aja. Harusnya di sini ada pemandian air panas. Kita harus cari Kayaknya air yang ngalir. Harusnya pastinya ada ya, Mas ya. Ih, kebayang kalau ada pemandian air panas beres naik gunung, langsung turun. Hangat. Aduh, hangat banget. Iya ya. Enak banget. Tuh kalau ambil mager ngelamun gitu enak banget. Belerangnya terlalu kuat. Terus selain hangat di sini tuh anginnya nggak terlalu gede karena kan ini bentuknya cekungan. Halang sama yang di sana, anginnya dari sana, juga dari sana. Jadi di daerah sini tuh nggak terlalu dingin. Lumayan lah kalau kalian kedinginan di sini. Pantas aja kenapa di sini jam 8 jam 9 nggak boleh disarankan untuk langsung turun. Udah mau panas ini, tambah panas matahari, terus dekat laut. Kalau cuaca kayak gini, it's okay lah ya. It's okay lah. Ini kayak Siduru, tau tuh Siduru? Bahasa Sunda itu kayak depan tungku yang lagi masak kayak. Ini enak banget, hangat banget. Ini tuh agak basah. Kemungkinan ini kayaknya H2S, hidrogen sulfida. Jadi ada uap airnya, terus ada sulfurnya. Jadi uap sulfur buat ngeluap air kan H2O ya. Hanya hidrogen, O-nya oksigen. Kalau ini H2S. Kayak kentut itu juga H2S. H2S bau tapi. Bau, iya, sulfurnya kan kayak gitu. Lebih gitu. Hangat banget. Kita harus nyari tempat ini sih, pemandian air panas di Banda. Panas. Iya, jangan dipegang. Kirain enggak panas. Ini semuanya kayaknya panas di sini. Di sana apa lagi ya? Ini lubangnya. Masak telur di sini bisa sih. Angin kan. Oh iya betul, windbreaker. Saya juga bisa. Kalau pakai ngecamp. Sini kita pengen ngeliat kawahnya. Kita lihat 3, 2, wah, 1. Jadi di atas Gunung Api Banda tuh ada tebing-tebing. Bisa lihat pohon. Terus kesannya tuh langsung laut. Dan kemarin kita diving di sana nih, scuba sama free diving yang Pulau Kelelawar. Ada terowong ke daerah utara di Gunung Api Banda tuh. Ini arahnya ke itu yang kemarin kita main ke ke pohon sejuta umat, Pulau Lontoir. Di sana kita bisa menikmati view Gunung Api Banda, Pasar Setan. Itu datarannya masih ketutup. Yang mana? Sunset di sini ya, spot di sini ya. Oh di situ. Oh, oke. Nah, kalau kalian ada di puncak tuh, di sini kalian bisa. Oi, Bentar lagi ini bagus. apa? Bagus banget pokoknya mah. Bayangin kamu ada di satu puncak gunung, terus view-nya itu kayak landasan pesawat. Terus salah satu destinasi yang wajib banget didatangin karena setendang itu, tenang. Nah, kalau kalian udah ada di puncak tuh, di sini pemandangannya tuh beberapa pulau yang ada di sini. Yang ada depan tuh ini Pulau Nera. Nah, di sini kita bisa lihat benteng Portugis dan benteng Belgika yang di Uang Seribu. Di situ ada landasan pesawat dan kebanyakan pemukiman kota tuh kebanyakannya di daerah Pulau Nera. Nah, kalau ke nyebrang sebelah sana ini Banda besar, bener besar. Karena ini bener-bener gede. Kita tempat nyebrang Pulau Lontor sebelah sana, tempat pohon sejuta umat, dan di belakang itu ada Pulau Ai sama Pulau Rum. Biasanya dipakai diving. Kalau sebelah sana lagi itu Pulau Syahrir ya, Pulau Pisang Syahrir ya.
Yang pinggirnya yang kecilnya batu kapal. Jadi itulah pemandangan yang bisa kalian lihat di Gunung Api Banda. Dan di sini juga kalian bisa lihat aktivitas kapal. Di situ banyak banget tuh. Dan bisa lihat di mana laut yang dalam sama yang enggak. Karena itu Toskanya birunya langsung kelihatan banget. Dan ini lagi surut di sana. Dengan kabut-kabut yang di belakang, akhirnya datang matahari di sini. Ini juga belum kelihatan. Mau makanan boleh ambil. Boleh, sok. Ambil aja, nggak apa-apa. Juga ada teman-teman yang dari Jakarta baru naik nih. Ini masuk YouTube. Dia masuk. Nanti aku nonton ya. Boleh. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Aku udah follow IG-nya. Oke, aman. Lah, kebuka. Tiba-tiba. Matahari udah ada. Alhamdulillah setelah perjuangan nunggu 2 jam di sini. Jangan nih cepet-cepet. Kalau please ya Allah biru dikit deh. 30 menit request. Kita pemandangan langsung di kaki Gunung Api Banda. Oh, Biasa. ketika sungai kan jadi satu. Masuk. Iya bagus banget. Enak juga ya, nggak panas. Ya itulah perjalanan kita naik Gunung Api Banda. Kita rekap perjalanan dimulai dari sekitar jam 5-an. Kita sampai sekitar 2 jam trekking dengan jalur yang sangat santai. Dan setelah menunggu lebih lama lagi untuk melihat yang cerah, ternyata tidak terlalu cerah, tapi tidak apa-apa karena perjalanannya seru, terus asik, banyak pelajarannya juga, banyak pengetahuan dan ilmunya juga, dan juga pemandangan yang lebih jelas Banda Neira itu seperti apa, seperti ini kayak gitu. Banda Neira. Mantap Mas. Beres? Beres? Kau? Beres yuk. Ini jas dulu tuh. Perjalanan turun lagi. Iya. Ya jadi ini kita udah benar-benar menikmati banget kurang lebih 2 jam di puncak dengan huru haraannya berkabut cerah. Terus kita sekarang tepatnya di jam 8.40 kita mau turun ke bawah. Estimasi waktu kurang lebih 1 jam buat turun. Tapi ya harus hati-hati karena jalurnya tuh berpasir, bebatuan dan begindih banget. Iya, nanti kita lihat ini ya. Waktu malam mungkin nggak terlalu jelas treknya, terlihat di mata gitu. Tapi nanti kita ada shoot lagi kan, nanti buat kalian biar ada gambaran kalau mau naik Gunung Api Banda. Trekkingnya seperti apa ya? Ini kita bakal turun mulai dari jam berapa ini? Jam 8:56. Jadi dengan vegetasi banyaknya pohon paku seperti tumbuhan di gunung berapi pada umumnya. Betul. Dan lebih enak, mending batu-batu seperti ini daripada jalanan yang ada di bawah. Nanti lihat treknya ya. Tuh. Kalian harus Langsung tahu. Gunung Api Banda ya. Ini bagus banget tau di sini. Ini mah langkah kuda gak sih? Iya, langkah kuda. Ini gede banget. Mas Adit aja kerepotan. Kita yang kurcaci apalagi. Tuh. Guys. Inilah ASMR ya. Gak kebayang ternyata malam-malam kita jalurnya seperti ini, guys. Nih. Tanpa pasir, langsung belakangnya laut. 2 paper cups with cardboard sleeves, sitting on the table getting cold. Neither one of us really wanted a drink, but we needed something to hold. I think you know it's coming by now, 'cause I'm not good at hiding it. Know what I gotta say, just don't know how, and I'm not good at finding it. Do I say what I need to say? Or do I tell you what I think you wanna hear? There's no good
Salto kamu? Enggak. Alumni lintas masa salto. Oh. Loncatnya lucu. Jalurnya ini Yuk. jalur tapak kuda. Emang ini mah jadi Aku nggak berani sih. Aku shot aja. Maaf, 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 maaf. We talk about the trip we took upstate when you told me all of your secrets. I carry them around and I feel the weight of seeing you at your weakest. I know you're gonna need to ask me why. Will it even make Mas, record. Enggak. Pas ininya doang. Duh, sumpah licin banget guys. Licin? Wajib bawa trekking pole Why? karena di sini berpasir. Terus pijakannya bener-bener nggak kuat, nggak kokoh. Jadi kayak saya tadi jatuh. Tersoledat. Untung nggak kesini loh. Iya. Tinggi loh ini. Cuk, kamu gelundung situ, Mas. Gunung langsung sampai Maulanas. Wah. all this won't just disappear? 'Cause they're just words. They're just words. Oh, they're just words. They're just words. You can keep them if you need them. Di ketinggian 150 meter vegetasinya udah ada pohon-pohon belimbing laut. Nah ini belimbing laut guys, belimbing laut tuh kayak pandan-pandan kayak gitu. Trekkingnya udah makin enak jalurnya. Dan itu paling enak di pos 1 sih sampai pos 2. Terus di sign sampai sign 1 sisanya tidak well. Ya meskipun ketinggiannya itu Tidak terlalu 600 tinggi. mdpl, tapi kalian jangan meremehkan 600 mdpl Bandanera ini ya. Meskipun soalnya kita mulai trekkingnya dari ketinggian 14. Dan langkahnya langkah kuda. ya tinggi-tinggi banget. Yang Mas Adit aja kewalahan, apalagi kita yang kurcaci gitu. Sudah sampai di pos 2 di ketinggian 88 mdpl. Berapa lama nunggu di sini? Sejam. Ah, masa Dari tadi. Mas Adit lari, kakinya panjang kan, ini trek jalur kuda. Cocok buat Mas Adit. Jadi ini lanjutan dari pos 2 ke pos 1 udah tertutup banget dan jalurnya treknya enak banget buat dilintasin. Vegetasinya juga udah beda. Betul. Ada pohon bambu-bambu di sini dengan pohon buah-buahan. Dadakan udah dataran rendah. Iya, masuk dataran rendah. Jadi enak banget dan bentar lagi paling sekitar 5 menitan kita sampai di pos 1. Alhamdulillah, hari ini kita udah sampai juga di pos 1 di pemukiman. Permisi Pak. Hari Pak. Alhamdulillah sampai. Sudah selesai mendaki. Ini dia pintu rimba dari Gunung apa Pak? Selamat datang di Taman Wisata Alam Lewerani. Lewerani. Gunung api Bandung namanya Lewerani. Betul. Nah, ini. Betul. Waktu tadi kita naik dari mana sih? Dari sini ya? Ini kita udah dijemput lagi. Tadi tuh di sini nih.
Kita di sini banget. Tapi sekarang lagi surut. Lagi pasang ya. Sekarang langsung Agak surut. kaget. Kaget. Tiba-tiba menjorok ke sana. Ini definisi pendakian benar-benar dari nol. Dari 0 MDPS. Saya Muman. Saya mau. Saya duit. Saya Yadi. Kita selesai di Gunung Api Banda. Yeah. My world is my world. Get out my way. Yeah. This is my world every day. Every day. My world, get out my space. It's my world every day. Popping off and I make it fly. Cooking up, you gon' get them fried. Over here, you better pick a side. Cause it's for life and it's do or die. Test out like who I am. $1 million from 100 grand. Champion of my DNA. Greatness in my contraband. It's go time. Get the band. Certified, I'm stamped. Dripping on them, I'm damn. Outside with my camp. Don't beat around and don't dance. Stand on it, my stance. Best foot on the gas, swear. My world is my world. Yeah. My world is my world. Get out my way. Yeah. This is my world